ولهم عذاب عليم. Boleh 6. Baik, mari kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala satu ayat. Karena apa? Satu huruf kita membaca Al-Quran itu sudah mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kita sudah membaca satu ayat dari Al-Quran tadi yang kita baca itu sudah berapa kali, berapa puluh ya kita mendapatkan pahala. Karena satu huruf dari Al-Quran itu 10 kali lipat. Karena kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim. Barang siapa yang membaca kitab Allah, kata Nabi, membaca Al-Quran satu huruf ya itu adalah satu kebaikan. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, jadi sudah 3 kebaikan dilipat gandakan menjadi 30 kebaikan. Itu sudah mengucapkan alif lam mim. Ini keutamaan dari Al-Quran. Ya, makanya kalau kita baca dalam solatnya berdiri satu huruf itu 100 kebaikan mendapatkan. Ya, kalau dalam solatnya duduk itu 50 kebaikan. Ya, itu. Jadi kalau dalam solat beda. Kita baca Quran itu pahalanya dalam satu huruf itu 100 kebaikan. Kalau kita baca seperti ini itu satu huruf 10 kebaikan. Itu pahala membaca Al-Quran. Jadi sungguh luar biasa Al-Quran ini. Karena inilah yang paling tertinggi. Inilah yang paling tertinggi. Barang siapa yang menganggap rendah Al-Quran, berarti dia telah merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah wahyu, inilah firman Allah, inilah kalamullah. Jadi barang siapa yang menganggap rendah Al-Quran, berarti dia telah merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajib kita mempelajari Al-Quran kalau kita memang menjadi orang Islam, kalau kita memang menjadi orang yang beriman. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk, pedoman bagi kita, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Baik, akan kita terjemahkan. Khatama itu telah mengunci, menutup. Allahu Allah ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka, ghishawah, tertutup. Walahum, dan bagi mereka, azabun, azab, siksa, azimun itu berat atau besar. Azim. Jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati mereka. Allah telah mengunci hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka tertutup. Walahum azabun azim, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih, siksa yang sangat berat. Walahum azabun azim, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Baik para hadirin jemaah majelis taklim, dalam 4 ayat di awal surah Al-Baqarah itu membicarakan tentang orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, sifat-sifat orang yang beriman.
Sedangkan 2 ayat dari ayat 6 dan ayat yang ke-7 itu membicarakan tentang orang-orang kafir. Dari ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini membicarakan tentang orang-orang kafir. Lalu di bawahnya lagi nanti wa minan nasi may yaqulu amanna dan seterusnya. 13 ayat itu akan membicarakan tentang orang-orang munafik. Di ayat yang ke-6 sesungguhnya orang-orang kafir itu innal ladzina kafaru sawa'un. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. A'anzartahum, apakah diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka ditutup. Ya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka itu siksa yang amat pedih. Ayat ini menurut Ibnu Abbas bahwa turunnya mengenai orang-orang Yahudi Madinah. Asbabun nuzul ayatnya itu tentang orang-orang Yahudi Madinah. Sedangkan menurut Ar-Rabi bin Anas bahwa ayat ini mengenai peperangan dengan sekutu. Ya, itu asbabun nuzul ayat ini. Kita tidak boleh menyebutkan asbabun nuzul ayat terkecuali ada riwayat. Ya, jangan macak-macak, jangan mintar-mintari. Karena apa? Karena asbabun nuzul ayat, sebab musabab turunnya ayat, kita tidak boleh menyebutkannya kecuali ada riwayat dari sahabat. Ya, itu. Jadi jangan kita merasa oh ayat ini turun mengenai ini, jangan. Berdosa. Ya. Inilah susahnya untuk mengajarkan Al-Quran. Inilah susahnya kita memberikan hal tersebut. Karena apa? Banyak ulama-ulama tidak mau menjelaskan tentang Al-Quran karena mereka takut. Karena mereka takut berdosa. Karena mereka takut berdosa itu. Jadi mereka banyak memang tidak membahas masalah Quran ini. Karena mereka ada yang sebagian takut, tidak kuat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut maksudnya berarti kalau mereka takut berarti mereka tidak kuat melaksanakan apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Ini. Jadi mereka banyakkan takut. Makanya ada seorang pemuda pada saat itu hafal surah Al-Baqarah, maka dijadikan pemimpin oleh Nabi. Hafal surah Al-Baqarah, yang lain hafal surah ini, surah itu. Lalu pemuda ini dia hafal surah Al-Baqarah dan surah-surah yang lain, maka dia jadi pemimpin karena hafal surah Al-Baqarah. Rupanya surah Al-Baqarah ini banyak tentang hukum-hukum, ya. Jadi tetapi memang kebanyakan menceritakan nantinya adalah tentang Bani Israel, ya. Al-Baqarah itu kan namanya sapi betino, ya. Al-Baqarah itu artinya sapi betino, menceritakan tentang Bani Israel. Nanti kita akan menemukan dalam ayat-ayat berikutnya. Jadi khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci hati mereka, yakni orang-orang kafir itu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu sebetulnya mengharapkan bahwa semua manusia itu mendapatkan hidayah, bahwa semua manusia itu beriman. Namun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak akan beriman kalau memang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz adalah orang yang celaka, maka tidak akan beriman kalau sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Dan mereka juga orang yang sesat, ya, orang yang mendapatkan petunjuk, mereka tidak akan bisa disesatkan oleh orang lain walaupun mereka ada yang menyesatkan, karena sudah tercatat dia tergolong orang yang bahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita
orang beriman ini, hati kita itu apabila melakukan dosa, kata sabda Nabi, orang yang beriman apabila dia melakukan dosa, maka akan terjadilah bintik hitam dalam hati kita. Kemudian apabila kita bertobat menyesali dosa-dosa yang kita lakukan, bintik hitam itu hilang kembali menjadi bersih. Tapi kalau kita terus-menerus melakukannya, maka titik-titik hitam dalam hati kita itu akan bertambah banyak, makanya akan tertutup hati kita. Ya. Maka kalau sudah tertutup, maka tidak akan bisa kita mendengar peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa mendengar apa ajakan orang-orang yang mengajak kebaikan kalau sudah tertutup hati kita. Kalau sudah banyak bintik-bintik hitam menutupi hati kita. Makanya itulah kalla barrana, ya. Kalla barrana, sekali-kali tidak. Arran, karena hati mereka telah keruh, telah kotor apa yang mereka perbuatkan, ya. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini hati mereka itu telah keruh, telah kotor karena perbuatan mereka sendiri. Maka kita harus memperbaiki terus-menerus hati kita, jangan sampai tertutup hati kita sehingga kita menolak kebenaran, tidak menerima ajaran, ya. Ini ajaran yang baik. Itulah orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu mereka mengetahui tentang ajaran Allah, mereka mengetahui tentang ajakan Rasulullah, namun mereka tidak mau mengikuti karena hati mereka sudah tertutup. Dan mereka juga kalau mengikuti ajaran Allah, mengikuti ajaran Rasulnya, takut keinginan mereka tidak terpenuhi. Keinginan hawa nafsu mereka tidak terpenuhi karena mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasul. Jadi orang yang tertutup hatinya maka akan susah menerima kebenaran. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabinya bahwa tugasmu adalah menyampaikan. Tugasmu adalah menyampaikan. Kelak mereka orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak turut kepadamu, maka akulah yang akan menghisab mereka, menghitung mereka. Ini jadi tugas Nabi itu hanyalah menyampaikan. Sedangkan urusan hidayah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Seorang kiai, seorang ustadz, dia menyampaikan, sedangkan hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikan apa yang diajarkan oleh Allah, sampaikan apa yang diajarkan oleh Rasul, terserah diturut atau tidak, itu adalah urusan masing-masing. Ya, ditaati atau tidak itu adalah urusan masing-masing. Yang penting kita menyampaikan yang hak, menyampaikan yang benar, bahwa itulah yang benar dari Allah dan Rasulnya. Jangan sampai hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk ke dalam walahum adzabun adim, akan mendapatkan azab yang sangat berat kelak di hari kiamat nanti, yang terus menerus, yang tiada henti-hentinya, karena itulah akhir dari kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Ini kalau kita di dunia masih bisa nanti bertobat kalau kita masih diberikan umur panjang, kalau kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertutup hati kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'azim. Subhanallah walhamdulillah. ولا قوة